lagi dalam channel gua. Oh ya guys, gua mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Maafin ya. Oke guys, untuk video gua kali ini gua pengen ngebahas tentang kasus pembunuhan yang terjadi di Hong Kong. Dan guys, pembunuhan ini benar-benar sangat sadis lah pelakunya dalam membunuh korbannya. Dan kasus ini terungkap dikarenakan apa? Arwah dari korban yang dia bunuh itu selalu menghantui pelakunya. Bagaimana kisahnya? Yuk mari kita simak. Awal tahun 1997, Van Manye ini bertemu dengan Chan Man Lok dalam sebuah klub malam yang ada di Hong Kong. Van Manye ini merupakan seorang pemilik klub. Selain dia berbisnis sebagai pemilik klub, dia juga sebagai pelacur dan pecandu narkoba. Ketika bertemu dengan Chan Man Lok, mereka ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama pecandu narkoba. Dan Chan Man Lok ini adalah bandar narkoba. Selain dia bandar, dia juga merupakan gangster, germo, dan lintah darat. Dikarenakan ada kesamaan, yaitu sama-sama sebagai pecandu narkoba, disitulah akhirnya keakraban terjalin antara Van Manye dengan Chan Man Lok ini. Dan mereka ini menjalin hubungan, ibaratkan mereka itu seperti teteman lah, teman tapi mesra selama 2 tahun lamanya. Karena kedekatan mereka, Van Manye ini sering menginap di apartemennya si Chan Man Lok. Dan guys, ada suatu kejadian di tahun 1999. Pada saat itu si Van Manye itu sedang membutuhkan uang. Dia itu sedang sakau dan ingin membeli narkoba, tetapi dia tidak berani mengungkapkannya kepada si Chan Man Lok ini. Akhirnya kan dia bingung kan, dia di tengah dia lagi kebingungan, tiba-tiba dia ngelihat dompetnya si Chan Man Lok ini lagi bergeletak. Yang namanya orang lagi sakau dan butuh, iseng-iseng lah dibuka dompet itu sama si Van Manye. Ternyata ada uang $4.000. Tanpa pikir panjang diambillah uang itu. Nah pada saat itu guys, si Chan Man Lok ini nggak menyadari kalau uangnya itu udah dicuri sama si Van Manye. Bahkan si Chan Man Lok ini nggak menuduh ke Van Manye. Tetapi guys, hati kecil Van Manye ini merasa bersalah kalau dia itu telah mencuri uangnya si Chan Man Lok. Dan dia bertekad kalau dia udah punya uang, dia akan mengembalikan uangnya si Chan Man Lok itu. Dan benar guys, ternyata setelah si Van Manye ini memiliki uang, dia itu mau mengembalikan uangnya si Chan Man Lok. Dikarenakan Van Manye ini tahu si Chan Man Lok ini ada lintah darat, jadi dari uang $4.000 yang dia curi, dia tambahin menjadi $10.000. Lalu disitulah si Van Manye ini menemui si Chan Man Lok untuk mengembalikan uang itu dan mengakui kesalahannya. Dan ketika menemui si Chan Man Lok, si Van Manye ini langsung mengakui semua kesalahannya dan dia mengembalikan uang beserta bunganya. Tetapi guys, si Chan Man Lok itu marah-marah besar kepada si Van Manye ini. Dia nggak mau dengan uang $10.000 itu. Dia malah menaikkan bunganya menjadi 4 kali lipat. Jadi dari $4.000 yang dia curi menjadi $16.000. Langsunglah di situ Van Manye bingung kan. Udah dapatin $10.000 udah bingung, apalagi $16.000 lagi. Makin amsyong dia nih. Akhirnya guys, terjadi perdebatan lah antara Chan Man Lok dengan Van Manye ini. Tetapi pada akhirnya si Van Manye ini mencoba untuk mengalah dan dia meminta waktu kepada si Chan Man Lok ini agar bisa mengembalikan uangnya sesuai dengan kemauannya si Chan Man Lok. Setelah terjadi kesepakatan antara Van Manye guys dengan si Chan Man Lok, lalu si Chan Man Lok ini menceritakan masalahnya kepada 2 anak buahnya yang bernama Leo Sing Cho dengan Leung Wai Lun. Dia mengatakan kalau sampai si Van Manye ini nggak bisa bayar utang-utangnya yang sebesar $16.000 itu, dia meminta kedua anak buahnya ini untuk menculik si Van Manye ini lalu menjualnya ke kliennya mereka ini. Dan setoran dari uang-uang itu dianggapnya untuk membayar utangnya si Van Manye kepada si Chan Man Lok. Ternyata guys, sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan, Van Manye ini belum bisa membayar utangnya kepada si Chan Man Lok. Lalu si Chan Man Lok ini mengutus anak buahnya untuk menculik si Van Manye. Dan tepatnya di tanggal 17 Maret 1999, 2 anak buahnya Chan Man Lok itu menculik Van Manye untuk dibawa ke apartemennya yang berada di Granville Road, Hong Kong. Tibanya di apartemen, si Chan Man Lok itu langsung menemui si Van Manye nih. Tanpa basa-basi guys, langsung dipukulin si Van Manye sama si Chan Man Lok sampai babak belur. Yang tadi awalnya itu rencana akan dijual ke klien yang mereka ini jadi gagal guys. Karena apa? Karena si Van Manye ini udah babak belur. Yang mana mau klien yang ngebeli si Van Manye? Nafsu juga kagak kan kalau ngeliat orang babak belur kayak gitu.
Sejak hari itu guys, apartemen itu menjadi tempat penyiksaan untuk si Van Man-ye yang dilakukan oleh Chan Man-lok dan kedua anak buahnya. Si Van Man-ye ini dipukulin, diperkosa, disetrum, bahkan dia disuruh makan kotorannya sendiri dan air kencingnya sendiri. Dan lebih gilanya lagi guys, jadi ketika si Van Man-ye ini disiksa, si Van Man-ye ini harus ketawa. Jadi misalkan si Van Man-ye ini dipukul, dia harus ketawa. Ketika ditanya, seneng nggak? Iya seneng. Sedang apa? Sedang bersenang-senang. Tetapi ketika si Van Man-ye ini mengeluh kesakitan, langsung dipukul guys. Itu dipukulnya pakai pipa besi. Dan itu berlangsung selama 1 bulan full. Dikarenakan penyiksaan yang begitu sadis yang dilakukan oleh Chan Man-lok dan kedua anak buahnya, si Van Man-ye ini hanya bisa bertahan 1 bulan guys. Lalu Van Man-ye ini meninggal. Dan setelah Van Man-ye ini meninggal, Chan Man-lok dan anak buahnya ini membawa jenazah Van Man-ye ini ke kamar mandi guys. Untuk apa? Untuk dimutilasi, dikuliti. Setelah itu, sebagian dagingnya itu dimasukin ke kulkas. Dan memang ada sisa-sisa dikit itu dimasukin ke tong sampah. Lalu kepalanya guys direbus untuk menghindari pembusukan. Gila nggak? Dan guys, yang lebih aneh dan gilanya lagi, tulang belulangnya itu disusun ke dalam boneka Hello Kitty. Jadi misalkan boneka Hello Kitty itu ada kepalanya, yaitulah kepalanya si Van Man-ye ini. Terus tangannya Hello Kitty, yaitulah berarti tulang belulangnya si tangannya si Van Man-ye. Kakinya pun sama. Dan badannya itu tulang semua, tulang-tulangnya si Van Man-ye semua tuh guys. Gila nggak kalian? Ih, ngeri banget ya. Awal kan gue tadi bilang guys, antara Van Man-ye dengan Chan Man-lok ini hubungannya kayak TTM kan, teman tapi mesra. Ternyata guys, si Chan Man-lok ini memiliki pacar. Jadi guys, di apartemen itu ada 4 orang, yaitu Chan Man-lok, 2 anak buahnya, dan pacarnya si Chan Man-lok. Usianya masih 13 tahun. Ya 13 sampai 14 tahun lah guys. Cuma gue nyari data siapa nama asli pacarnya itu, bener-bener disamarkan lah oleh pemerintah Hong Kong pada situ. Jadi kita sebut aja itu Bunga. Jadi guys, selama penyiksaan terjadi dilakukan oleh Chan Man-lok dan kedua anak buahnya kepada si Van Man-ye ini, disaksikan oleh si Bunga ini. Walaupun Bunga ini tidak melakukan atau tidak ikut serta dalam melakukan penyiksaan, tetapi dia menyaksikan bagaimana kesadisan Chan Man-lok dan kedua anak buahnya. Setelah pembunuhan itu selesai guys, semua bukti dilenyapkan, disitulah mulai teror horor itu dimulai. Dan si Bunga ini guys yang merasakan betul-betul bagaimana arwahnya si Van Man-ye ini datang guys. Jadi si Bunga ini sering mendengar suara orang minta tolong, suara orang nangis, suara wanita teriak-teriak, bahkan derap kaki dan suara yang mengetok-ketok pintu guys. Dan si Bunga ini sering dimimpikan si Van Man-ye ini meminta tolong agar dilepaskan dari boneka Hello Kitty itu. Dikarenakan terus-menerus didatangi arwah si Van Man-ye ini, membuat si Bunga ini frustasi guys. Akhirnya di tengah frustasi itu si Bunga itu memutuskan untuk menyerahkan diri dan melaporkan kasus ini ke polisi Hong Kong. Setelah mendapat laporan dari si Bunga ini guys, akhirnya polisi Hong Kong itu langsung meluncur ke apartemennya si Chan Man-lok ini. Setelah digerebek dan dilakukan pemeriksaan, ternyata ada guys tulang-tulang berulang itu di dalam boneka Hello Kitty. Dan disitulah langsung polisi menangkap Chan Man-lok dan kedua anak buahnya. Atas perbuatan mereka bertiga itu, pengadilan Hong Kong menjatuhi hukuman seumur hidup kepada Chan Man-lok dan kedua anak buahnya. Masih ada kemungkinan untuk bebas bersyarat guys, tetapi setelah 20 tahun penjara baru mereka bisa mengajukan banding atau mengajukan untuk bebas bersyarat. Konon ya guys, menurut cerita, sejak kasus ini terungkap oleh polisi, gedung apartemen itu menjadi sepi dari para penghuni. Jadi banyak penghuni-penghuni apartemen itu pindah ke tempat lain. Dikarenakan apa guys? Dikarenakan banyak penghuni di sana itu melihat sosoknya atau penampakan dari si Van Man-ye ini. Dan guys, di tahun 2012 akhirnya pengelola gedung tersebut memutuskan untuk menghancurkan gedung itu dan membangunnya lagi. Itulah guys kisah pembunuhan yang terjadi di Hong Kong, dan di dalamnya itu ada penuh dengan misteri.
Semoga ini bisa sedikit menghibur kalian. Oke guys, jangan lupa ya, ikuti terus video gua.